2018 sebentar lagi akan kita tinggalkan. Sepanjang tahun ini beberapa penyakit muncul dan menimpa masyarakat Indonesia. Penyakit apa sajakah yang paling banyak muncul di tahun ini? Berikut pemaparan Dr. Oz Indonesia untuk Anda. Penyakit pertama yang paling banyak terjadi di tahun 2018 adalah ISPA atau infeksi saluran pernapasan atas. Menurut Kementerian Kesehatan, penyakit ini terutama banyak muncul saat mudik Lebaran 2018. Penyakit ini banyak didapati petugas kesehatan yang berjaga di posko mudik yang disediakan Kemenkes. Penderitanya kebanyakan adalah anak-anak. ISPA merupakan infeksi yang mengganggu pernapasan yang umumnya disebabkan oleh virus. Virus itu dapat menyerang area hidung, trakea, dan paru-paru. Pemicunya adalah turunnya daya tahan tubuh misalnya karena perjalanan panjang saat mudik Lebaran. Selain pada saat musim mudik Lebaran, ISPA juga sering terjadi karena perubahan cuaca yang ekstrim. Penularan virus penyebab ISPA dapat terjadi melalui kontak dengan orang yang terinfeksi atau melalui barang-barang kepunyaan mereka. Penyakit berikutnya yang sering terjadi di tahun 2018 adalah TBC atau tuberkulosis. Berdasarkan data WHO Global Tuberculosis Report 2016, Indonesia menempati posisi kedua dengan beban TBC tertinggi di dunia. Tren insiden kasus TBC di Indonesia tidak pernah menurun. Masih banyak kasus yang belum terjangkau dan terdeteksi. Berdasarkan studi Global Burden of Disease, TBC menjadi penyebab kematian kedua di dunia. Angka TBC di dunia berdasarkan mikroskopik adalah sebanyak 759 per 100.000 penduduk untuk usia 15 tahun ke atas dengan jumlah laki-laki lebih tinggi daripada perempuan dan jumlah di perkotaan lebih tinggi daripada di pedesaan. Solusi yang bisa ditawarkan untuk penanganan penyakit TBC ini adalah berupa peningkatan deteksi dengan pendekatan keluarga, menyelesaikan underreporting pengobatan TBC dengan penguatan PPM, meningkatkan kepatuhan pengobatan TBC, perbaikan sistem deteksi MDR TBC, dan akses terapi TBC MDR. Di tahun 2018, stunting juga menjadi persoalan yang banyak muncul di Indonesia. Stunting adalah kondisi di mana anak mengalami gangguan pertumbuhan sehingga ia jauh lebih pendek dibandingkan anak-anak seusianya. Banyak faktor yang menyebabkan stunting, diantaranya ibu yang kurang nutrisi di masa remajanya, saat masa kehamilan, masa menyusui, dan infeksi pada ibu. Faktor lainnya berupa kualitas pangan, yakni rendahnya asupan vitamin dan mineral, buruknya keragaman pangan dan sumber protein hewani, dan faktor lain seperti ekonomi, pendidikan, infrastruktur, budaya, dan lingkungan. Penyakit yang juga meningkat kemunculannya di tahun 2018 adalah diabetes. Berdasarkan data terbaru Riset Kesehatan Dasar 2018, angka prevalensi diabetes mengalami peningkatan cukup signifikan. Tahun 2013, angka prevalensi diabetes pada orang dewasa mencapai 6,9%. Sementara di tahun 2018, angka terus melonjak menjadi 8,5%. Salah satu penyebab diabetes pada orang Indonesia adalah konsumsi nasi putih. Menurut riset terbaru, nasi ternyata beresiko tinggi meningkatkan resiko diabetes tipe 2. Kelompok orang yang mengkonsumsi nasi putih lebih dari 5 kali dalam sepekan beresiko 17% lebih tinggi mengalami diabetes tipe 2 dibandingkan kelompok yang hanya mengkonsumsinya sekali sebulan. Penelitian tersebut turut melaporkan bahwa resiko ini akan meningkat 10% pada orang yang setiap hari makan nasi putih dalam porsi besar. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia secara aktif mencanangkan berbagai program untuk menurunkan jumlah penderita diabetes ini. Seperti dengan membentuk 13.500 pos pembinaan terpadu atau Posbindu untuk melakukan deteksi dini penyakit diabetes. Nah, pemirsa Dr. Oz, itu tadi informasi seputar penyakit-penyakit yang banyak terjadi selama tahun 2018. Semoga informasi ini membuat kita waspada dan di tahun yang baru nanti semoga kita selalu diberi kesehatan. Ya pemirsa Dr. Oz, kali ini kita mengikuti salah satu program dari Puskesmas Ciawi yaitu Home Visit. Ya. Home Visit. Jadi langsung datangi pasiennya ya. ya, Ke rumah. Ya. Ini kita mendatangi pasien apa nih, Dr. Tina? Pasien dengan diabetes mellitus tapi ada luka dekubitusnya. Oh, Jadi pasien. kita melakukan perawatan Ya. luka. Perawatan Ya, luka. perawatan luka di Ya. daerah punggung yang dikenal dengan dekubitus. Ya. Ya. Kita naik ambulans ya. Naik ambulannya ya. Oke. Siap. Yuk kita naik. Ya.
mana namanya? Ini kayak rumahnya dok. Oh, ini. Ya. Oh. Assalamualaikum. 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 Ibu, ini Dokter Tina dari Puskesmas Ciawi. Saya barengan dari Dokter Os dari Transtv. Terima kasih. Ibu kenapa? Ibu Halimah Ibu Halimah. Ibu Halimah itu sakit apa? sakit ini dok saraf kejepit sama Mhm. diabetes. Oke, Iya. sakit sama diabetes. Ada darah tinggi. Ibu sekarang maksudnya sudah lama nggak bisa bergerak atau gimana? Tidur terus ini ibu? Tidur enggak suka jalan gitu. Nah, tapi lebih banyak tidur gitu ya? Karena ini sakit Kenapa ada sakit apa di belakang? bekas di bedah. Oh, ada lukanya. Ada luka. Di belakang jadi gatal ditarik luka. Ya, nah ini pemirsa nih kalau untuk pasien-pasien yang harus terpaksa berbaring tempat tidur cukup lama, ditambah dengan tadi ada masalah diabetes, sebenarnya ada gangguan penyakit gula, kadar gula yang tidak stabil, maka biasanya akan menyebabkan ada luka di daerah tulang belakang, daerah punggung, sebenarnya harus tulang belakang yang kita sebut dengan dekubitus. Nah, luka ini bisa terjadi bisa karena beberapa sebab. Satu karena tekanan yang cukup lama, tekanan ringan tapi cukup lama, tapi atau tekanan yang cukup kuat tapi hanya sebentar. Jadi luka itu berbahaya dan harus segera ditangani atau dilakukan pengelolaan luka dengan baik. Jadi tekanan itu bikin aliran darah yang ke bagian yang ditekan itu jadinya kurang, makanya biasanya selain awalnya nggak langsung luka kali ya dok ya, mungkin agak kehitaman dulu, lecet dulu. Ya kan awal dulu yang lecet, gatal, kemudian iya, apalagi kalau orang dengan penyakit diabetes ini tidak akan kerasa ya dok awal-awalnya. Sebenarnya kalau kita Langsung jalan-jalan, lakukan, ya, boleh, tadi ya. yang rutina. Ibu, ngadep sana, kita lihat lukanya. Ya. Jadi pertama kita harus pakai sarung tangan dulu ya. Kita pakai sarung tangan karena tentunya sebetulnya di area luka ini juga ada bakterinya. Ini terakhir itu kapan? Dibersihkan kapan ini? Oh malam. Setiap hari, 1 hari sekali. Ya bu ya, pelan-pelan saja. Seperti ini ya pemirsa. Ini ada luka dekubitus ya, ini lukanya, tapi ini lukanya memang sudah lumayan membaik lumayan ya. bagus. Sembuh Jadi sedikit. tanda-tanda luka dekubitus itu memang mulainya ada perubahan warna ya, jadi terlihat kemerahan, kemudian terlihat lebih lunak, lebih tipis, kemudian juga biasanya kalau sudah ada proses infeksi dia menjadi basah ya, jadi Iya. segar adanya nanah di daerah luka tersebut. Dan kalau ada nanah ini biasanya dasarnya kita bisa lihat nih. Kalau mungkin yang masih ringan biasanya dia hanya kemerahan. Kemudian dasarnya bisa otot, bahkan bisa sampai ke tulang kalau misalnya tidak dibersihkan dan juga tidak dirawat lukanya, bahkan bisa sampai ke tulang. Kalau yang ini hanya bagian otot saja ya dok ya, dan kecil. Iya, Ini kalau sudah dia membaik. ini sih luka yang belum membaik, tapi memang masih tetap harus dilakukan perawatan luka sampai dia betul-betul sembuh. Soalnya dibersihkan dok setiap hari. Rajin sih. Bersihkan ini rajin. Hmm. Oke kasa. Ya, di samping perawatan luka yang kita lakukan dengan baik dan benar, tentunya juga harus diperhatikan juga faktor gizi ya. Jadi faktor gizinya harus diperhatikan supaya penyembuhan lukanya jadi lebih baik. Kemudian obat-obat, ini karena ibu ada diabetes, maka obat gulanya, obat diabetesnya harus terus diminum supaya kadar gula darahnya terkontrol. Kalau untuk gizi yang paling penting adalah protein, karena Ya. protein itu gunanya adalah untuk memperbaiki sel-sel yang rusak. Jadi kita biasanya banyak makan misalnya dari protein itu dari daging biasanya, itu boleh. Ya. Boleh? Boleh, itu Nah, bagus ikan sekali. gabus itu kadar proteinnya cukup tinggi bu, Sangat ya, bagus. dan mudah didapat juga dan itu enak rasanya. Ini udah disiapkan ya Hmm. dengan NaCl untuk membersihkan. Mhm. Biar kita bersihin. Kan ya bu. Ibu masih kerasa sakit nggak bu? Sakit nggak bu? Ada sedikit sakit ya. Biasanya pada orang dengan diabetes ini kadang-kadang suka bahkan sudah tidak terasa lagi Iya. sakit. Ini Karena dari diabetesnya. Oke, kemudian setelah itu kita berikan di sini salad salad antibiotik. antibiotik, ya. Nah, ini dokter Claudia tanya gimana cara pencegahannya dokter Claudia? Iya, jadi cara pencegahannya tetap ibunya harus kita usahakan untuk tetap beraktivitas. Jadi meskipun misal pakai tongkat, harus mulai sambil dilatih berjalan. Kemudian kalau memang pasiennya sama sekali tidak bisa bergerak lagi, harus sering dibolak-balik. Jadi setiap 1 jam sekali atau 2 jam sekali bolak-balik kanan kiri. Bahkan kalau misalnya
Selain dibolak-balik juga boleh disangga pakai bantal. Nanti kita coba ya setelah ini. Jadi yang harus kita perhatikan adalah kita harus menjaga supaya lukanya ini tetap kering. Yang pertama, jadi kalaupun memakaikan lotion itu pun di daerah di sekitarnya. Itu jadi tetap harus dijaga kelembapannya, tapi juga harus tetap kering sama yang tadi. Jadi harus dibolak-balik setiap jam. Nah, Seperti ya. ini. Kalau ini kan sudah seperti ini. Kemudian jangan hanya dibersihkan saja, tapi tadi jadi harus Bu, punten, itu tadi ada bantalnya 2, boleh saya pinjam 1? Ya. Nah, seperti ini, kemudian kita ganjal di bagian belakang sini supaya dia tetap terangkat, jadi mengurangi tekanan di bagian, terutama di bagian belakang, ya di bagian luka itu. Tapi kalaupun seperti ini, misalnya dipertahankan seperti ini terus, tidak menutup kemungkinan bisa ada luka juga di bagian yang terus ada tekanan, misalnya seperti ini terus. Nah, berarti ada di sikut, misalnya seperti itu, atau di lutut, atau bahkan di tumit itu juga ada, seperti itu. Gimana? Enak Bu Halimah? Lebih enakan ya. Jadi ini untuk perawatan pasien-pasien dengan diabetes ini harus betul dilakukan. Kalau memang terlihat lukanya makin luas atau tidak sembuh-sembuh, segera bawa ke puskesmas nih ya. Iya. Nah, di puskesmas ini hebat sekali, ini ada home visit, ada kunjungan ini sehingga sangat bermanfaat sekali buat Bu Halimah ya. Jangan lupa terus minum obatnya Bu. Makan Obat yang gulanya baik. juga ya Bu ya? Tetap rajin Bu, kontrol ya. Terus Iya. Ya, itu lagi pemirsa, kita sudah membahas bagaimana perawatan luka di kubitus, luka di daerah belakang yang disebabkan oleh karena pasien kurang bergerak ditambah dengan adanya penyakit diabetes. Seperti apa ya cara membersihkan serta merawat tali pusar pada bayi yang benar? Simak informasinya sesaat lagi.